Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Eka Sopianingsih, mahasiswa S1 Keperawatan kelas ekstensi Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pengenalan teknologi informasi di bidang kesehatan untuk mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan yang disusun oleh Pada dan Arifin. Di sini perjalanan revolusi di industri dunia mulai pada tahun 1784, yaitu industri pertama dengan penggunaan alat mesin uap dalam industri. Lalu maju kepada tahun 1870, itu industri kedua, penggunaan mesinnya menggunakan mesin produksi massal bertenaga listrik atau minyak. Lalu industri ketiga yaitu pada tahun 1969, penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Lalu mulai diperkenalkan pada tahun 2011 di industri keempat dengan mesin terintegrasi jaringan internet atau Internet of Things. Bagaimana 4IR akan berdampak pada kehidupan kita? Yang pertama akan berdampak kepada produksi, pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial, energi, makanan, keamanan dan pertanian, pendidikan gender dan pekerjaan, lingkungan dan sumber daya alam, mobilitas, sistem keuangan dan moneter, lalu informasi dan hiburan, layanan kesehatan, perdagangan, dan juga investasi internasional, juga konsumsi. Lalu teknologi yang ada di belakangnya, yaitu yang pertama itu ada computing power, lalu ada kecepatan komunikasi, ada kapasitas penyimpanan data, sensor, printer 3D, kecerdasan buatan atau AI, lalu neurobioteknologi, dan juga nanoteknologi, dan pastinya masih banyak lagi dengan yang lainnya. Lalu di sini ada intisarinya ya. Yang pertama, tahapan evolusi peradaban di industri ditandai dengan meluasnya jaringan cyber yang secara fisik didukung oleh beragam kemajuan teknologi digital untuk yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua kecepatan kinerja, yang ketiga efisiensi biaya, lalu komunikasi sosial lintas batas dan waktu, reposisi dan reorientasi peran manusia dalam sistem produksi, inovasi layanan baru mendisrupsi bisnis yang lama, dan lain-lain. Lalu perubahan di semua sektor termasuk kesehatan. Nah, era revolusi industri 4 dikenal dengan penemuannya sebuah pabrik pintar yang berisi mesin dan robot, di mana keduanya sanggup untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumit secara otomatis tanpa harus melibatkan manusia. Lalu 2. Revolusi industri 4 di bidang kesehatan. Karakteristik dalam industri di sini ada cyber physical system, Internet of Things, cloud computing, artificial intelligence, big data. Implikasinya di sini perubahan pola pelayanan pasien di rumah sakit, TIK sebagai kebutuhan dalam mempermudah pelayanan. Mengubah pola komunikasi pasien dan dokter dengan adanya pelayanan terhadap pasien melalui teknologi informasi. Ini ada regulasinya, implikasi dan juga regulasinya ya. Kesehatan digital, gelombang keempat peradaban manusia, SONIET 2018. Setelah memasuki gelombang ketiga yaitu era informasi Alvin Toffler 1980, manusia akan berhadapan dengan gelombang keempat, kesehatan digital. Konvergensi, revolusi digital, genomik, ilmu kesehatan, pelayanan kesehatan, kehidupan manusia dan masyarakat, dan hasilnya disrupsi tatanan sistem kesehatan, pro dan kontra. Inovasi pelayanan kesehatan. Di sini dapat kita lihat ya, di sini ada seperti sebuah aplikasi teknologi telemedis terintegrasi untuk layanan medis Anda. Beberapa model bisnis dan proses bisnis telah terkena dampak dari
arus digitalisasi, konsultasi dokter konvensional mulai tergantikan dengan konsultasi online. Manajemen RS yang belum terintegrasi mulai digantikan integrated system modul. Inovasi lainnya di sini dapat dilihat ya. Di sini BPJS Kesehatan juga sudah memiliki aplikasi, ada juga aplikasi seperti Sehatpedia, Halo Dokter yang bisa kita akses melalui internet tanpa kita mendatangi langsung ke tempat praktek dokter atau ke tempat pelayanan kesehatan. Cina operasikan klinik tanpa tenaga medis. Jadi di sini kita bisa mungkin seperti berkonsultasi melalui menggunakan internet gitu ya. Jadi tidak langsung bertatap muka dengan dokter atau petugas kesehatan yang lainnya. Dan juga memudahkan, karena kalau banyak alat yang seperti ini kita bisa menemukan di berbagai tempat. Kalau di RS kan bisa, kita harus nunggu jadwal praktik dokter gitu kan. Sini dapat dilihat ya gambarnya. Perusahaan yang terkena dampak positif atau sudah memberlakukan revolusi industri yang keempat, di sini ada brand-brand terkenal ya. Ada Amazon, Adidas, Nestle, Tesla, Suzuki, DHL, dan lain-lain. Masih banyak juga yang lainnya. Tantangan pelayanan kesehatan di era disrupsi. Era disrupsi munculnya perubahan dalam dunia bisnis yang mengganggu keberadaan pelaku lama. Di sini muncul inovasi disrupsi, lalu ada perubahan teknologi atau layanan kesehatan online efektif dan efisien. Mobil tanpa pengemudi dan akhir kisah asuransi mobil. Beberapa asuransi mobil akan diperlukan, tapi pasar mungkin berkurang hingga 75% atau lebih. Kematian dan cedera yang disebabkan oleh kecelakaan diperkirakan hilang, yang bersama-sama mencapai 94% dari asuransi. Rem darurat otonom mengurangi kecelakaan sebesar 25% sampai 45%. Di sini ada menguntungkannya juga dan pasti ada sisi merugikannya juga ya. Taksi tanpa pengemudi. Uber memulai tes sopir taksi tanpa pengemudi pada 16 Desember 2016. Saat ini ada 1,5 juta pengemudi Uber yang mungkin kehilangan pekerjaan mereka. Nah itu dia. Karena teknologi yang semakin maju, sumber daya manusianya juga mungkin bakal berkurang. Truk dan bus tanpa pengemudi. Sama ya, di sini dapat dilihat. Drone akan mengubah banyak aspek kehidupan kita. Sekarang kan lagi booming-boomingnya ya kamera menggunakan drone. Jadi bisa memudahkan kita untuk melihat, untuk mengambil gambar dari jarak yang lebih tinggi, lebih luas. Dan akan menggantikan petugas pengiriman. Lalu ada pekerja manufaktur akan digantikan. Di sini Adidas juga sudah membangun pabrik speed factory ya. Ternyata dengan pekerja menghasilkan 500.000 pasang sepatu per tahun. Sedangkan pabrik tradisionalnya hanya bisa menghasilkan pabrik tradisionalnya itu kira-kira butuh 600 pekerja untuk menghasilkan 500.000 pasang per tahun. Dan tahun 2017 akan membangun pabrik yang menghasilkan 18 juta pasang per tahun di Atlanta, Amerika Serikat. Menghasilkan 36 kali dari pabrik Jerman, tetapi hanya membutuhkan 16 kali jumlah pekerja. Dari total 160 pekerja. Pekerja manufaktur akan digantikan juga nih. Di Foxconn memperkenalkan 40.000 robot sejak Mei 2016. Dan pasti akan berkurang juga untuk pekerja-pekerjanya. Asisten dan wartawan akan digantikan oleh robot. Perusahaan surat kabar Amerika Serikat menggunakan perangkat lunak AI untuk memproduksi berita olahraga dan pelaporan keuangan perusahaan seperti AP, Forbes, dan LA Times. Bahkan dokter dan pengacara pun akan digantikan oleh AI. Lalu
Lantas bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi era revolusi industri keempat ini? Solusi dan kolaborasi. Dan di sini ada kutipan keep calm and terus belajar. Profesi yang bertahan di era revolusi industri yang keempat ini yaitu industri kreatif, IT, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, jasa konstruksi. Bidang pekerjaan yang tetap bertahan di era otomatisasi. Di sini ada beberapa pekerjaan yang mungkin masih bisa bertahan di era revolusi yang keempat ini. Di sini ada termasuk juga pelayanan kesehatan. Skill yang dibutuhkan dalam menghadapi industri keempat. Terdapat beberapa keahlian yang dibutuhkan agar dapat sukses menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Terdapat 4 keahlian utama yang dibutuhkan seperti berikut: media literasi, visual literasi, multikultural literasi, global awareness, technological literasi, lalu complex problem solving, creativity, curiosity, risk taking, leadership and responsibility, dan di sini masih banyak yang lainnya ya. Next, society 5. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.